Kamtip, kamtip. Satpol PP itu dibanding yang lain dia lebih dulu loh sebenarnya. Maksudnya lebih dulu dari siapa nih, Bang? Lebih dulu dari truk nanjak. Ya, lebih dulu dari ya yang lain kayak polisi, tentara. Dia dari zaman POC udah ada. POC, Bang? Dari zaman Gubernur Jenderal Peter Bot. Peter Bot, nggak tuh botnya bot sepatu botak ya. orang Belanda ya, iyalah, orang Belanda. Orang kita mana ada. Wah, hebat juga Bang dari dulu, Bang ya? Ya, kenapa jadi hebat orang Belanda yang bikin? Oh, Belanda yang bikin? Iya, maksudnya Belanda ya bikin. Maksudnya itu cikal bakalnya gitu. Oh. Jadi dulu memang sudah ada untuk menanggulangi ketertiban masyarakat yang di wilayah jajahan Belanda. Juga untuk menanggulangi adanya kedatangan Inggris. Kan Inggris ke Indonesia juga kan, sempat lama di Sumatera, di Kebun Raya aja kan pernah. Iya, yang ngambil rempah-rempah itu Bang ya? Enggak, dia? Enggak, dia ngejemur rengginang, rengginang. Kan di sono kan di sono kan ini. Ya di sono kan nggak ada matahari, jadi ke Indonesia. Ya udah tahu orang yang menjajah yang ngapain lagi. Iya benar juga Bang. Maksudnya si Raples kan itu untuk lawan itu. Nah di Indonesia turunnya surat keputusan tahun 48. Nggak tahu ya kalau dulu namanya Pamong Praja apa ya? Apa sebutannya Marsose? Ada juga bilang Marsose itu pasukan khususnya Belanda. Tapi nggak tahu juga. Tapi kan kalau dulu nyebutnya kan yang si musuhnya Pitung tuh si siapa? Aina. Aina mah binatang keterangan. Iya Bang, yang terima makanan, ngambil makanan singa ya Bang ya Aina. Tangannya begini, kakinya begini. Nah itu ada yang suka pakai peci yang anyaman bambu. Iya. Sama yang pakai seragam. Bawa pistol panjang Bang. Oh, senapan. Ini senapan ya. Pistol pendek. Kalau panjang senapan. Senapan mah yang buat bawa itu minuman. Nah, apakah yang itu nggak tahu. Kan dulu kan begitu tuh. Jadi Heno jalan di belakangnya dia ngikutin kan. Pakai seragam, pakai peci, pakai sepatu kan. Iya lapak nyeker. Iya nyeker nih. Itu tahu tuh komandan itu nggak mau lewat yang ada acara kuda lumping. Emang kenapa? Kakinya kena beling. Jadi Bowi kita akan nyari tahu apa sih Satpol PP. Benar Bang. Nah ini kan kawan kita nih di PMI, ya kan, Kang Asep di Satpol PP, ya kan. Di Satpol PP itu Kang Asep apa? Sebagai staf Panwal. Staf Panwal tuh Siap. tugasnya? Pengawalan dan pengamanan. Pengamanan. Berarti kita kalau mau nyuci minta kawal. Nggak cuci juga Bang dikawal. Maksudnya pengawalan kayak Pak Wali Kota gitu ya, atau kepala daerah lah gitu ya. Oh dari situ. Nah ini di sini di puncak ini lagi ngadain Diklat. Berarti saya boleh Pak Asep lihat-lihat ya. Siap. Diklat ya. Siap Pak. Oke. Siap. Kita lihat. Siap, Bang. Kita mau ngapain lagi? Iya. Ya. Oke. Salim dulu. Nah ini Bowi tadi yang gue bilang kan. Kita akan ke tempat Diklat. Satpol PP. Oke. Nah, di sini sudah ada Pak Asep, ada Pak Surya, ada Pak Andri. Nih Pak nih, masyarakat menilai Satpol PP itu maaf aja Pak ya, kadang-kadang beranggapan miring. Katanya tukang usir, Pedagang lah, apalah, semualah, sampai apa ya, banci aja kabur kalau ngelihat Satpol PP. Nah, sebenarnya tugas pokok Satpol PP itu apa sih Pak? Kan itu juga bukan kemauan Bapak kan seperti itu kan?
Ya. Jadi orang mungkin banyak melihat hanya sebatas cangkang. Ya. Nah, jadi cangkangnya mereka melihat pekerjaan itu endingnya itu seperti apa. Jadi endingnya orang ditertipin, orang dibongkar, ya kan? Ya. Terus kemudian orang dikejar-kejar kan gitu. Nah, sementara orang tidak melihat bahwa ada yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, orang hidup Pak Orang hidup masa mau itu sendiri. Ada aturannya Pak Betul, Obat betul. batuk aja ada di pinggirnya. Nah, Baca aturan. 3 kali 1. Nah, gitu. 3 kali 1 sendok semen. Iya gitu. Sendok teh. Jadi orang banyak melihat endingnya saja. Jadi yang kita harapkan juga memang masyarakat harus mulai paham bahwa hidup itu memang kita merdeka hidup, tapi harus sesuai aturan. Nah gitu. Kalau ngelanggar aturan ada hukum yang berlaku. Nah, itu yang salah satu. Ya betul, kita negara hukum. Ya. Ada satu aturan yang harus ditegakkan oleh kita. Yang memang pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja ini terkadang merenggut hak orang lain. Nah, merenggut hak orang lain yang notabene orang lain ini juga merenggut hak orang lain juga. Contohnya, nah, sekarang trotoar dibuat buat siapa? Buat pejalan kaki. Buat pejalan kaki. Itu berarti hak pejalan kaki. Iya. Diambil sama yang dagang di tengah jalan. Saya dagang nih Pak. Dia kan mengambil hak pejalan kaki. Oh gitu. Iya. Nah, terus saya dagang kan buat anak istri Pak. Betul. Nah, dagang ada aturannya. Nah, Jangan cari di tempat trotoar. jangan di tempat yang dilarang, begitu. Jadi kita tidak melarang orang berdagang, tapi tempatnya di mana. Nah, tadi saya bilang trotoar buat pejalan kaki, berarti hak pejalan kaki di situ diambil sama pedagang. Dia kan ngambil hak pejalan kaki. Nah, ada aturan yang mengatur, kita tertibin. Ntar kalau dia jalan kaki atau nginjak-nginjak dagangannya marah Nah, lagi Pak. malah lagi. Yang paling bahaya ketika trotoar diambil, pejalan kaki turun ke badan jalan. Nah, Kalau ketabrak motor, siapa yang bertanggung jawab? Bahaya ya Pak, benar-benar. motor disalahin lagi Pak. Itu. Jadi nyambung-menyambung nih Pak. Betul. Padahal salahnya cuma satu nih. Cuman satu. Kesono kemari Pak. Nah, itu. Iya, kayak Bisa orang- fatal Bang. Bisa fatal. Yang fatal mah itu kelamin. Ah, Itu vital. vital itu. Beda ada tulisan. Iya. Udah. Ya sebenarnya permasalahannya itu tuh Betul. Pak. Tapi orang menanggapinya Bapak ngusir orang lagi usaha. Betul. Tuh, taunya gitu tuh. Iya, Pak. betul. Ya kan? Kan banyak yang bilang Pak, orang Pak, ini tanah Tuhan. Iya, betul. Itu dia kan banyak kayak gitu. Nah, kalau misalkan semuanya berbicara tanah Tuhan, berarti saya boleh dong ngacak-ngacak rumah Om. Iya benar. Iya. Tuhan aja yang ngasih aturan. Ngasih Pak. aturan, Buat sholat hidup. aja 5 waktu ada Oh. aturannya, kan gitu. Masa manusia nggak mau diatur? Nah, Pak? gitu. Iya. Terus kalau Satpol PP ini bentukannya apa? Atau di bawah kementerian atau di bawah Pemda atau Pemprov setempat, Pak? Oh, kalau Satpol PP semuanya berkedudukan di bawah kepala daerah masing-masing. Pada daerah masing-masing. Provinsi ya di bawah provinsi, Ya. kota atau kabupaten di bawah oleh kota atau bupati. Kementerian juga ada. Ada Ada Satpol punya. di kementerian. Di Kementerian Dalam Negeri, Pak ya? Iya, Kementerian Dalam Negeri direktur Pol PP-nya ada. Iya. Waktu itu kita nyari nggak ada ya? Emang enggak Bang? Nggak tahu dalam sumur. Berarti dalam negeri dong. Pak. Ada dalam negeri, Iya, jangan dalam. Iya. Nah terus itu katanya ada tingkatan-tingkatannya tuh Pak. Ada yang kelas A, kelas B, kelas C Pak ya? Jadi memang Satuan Polisi Pamong Praja ini semuanya sudah statusnya dinas. Cuman ada dinas dengan berbagai macam tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe ini berdasarkan indikator juga dari mulai perda yang ditegakkan berapa, jumlah penduduk berapa, tingkat pelanggarannya berapa, dan berbagai macam indikatornya. Dari berbagai macam ini dibagilah 3 tipe A, B, dan C. Kalau yang A? Kalau yang A semacam Kota Bogor, Bogor, DKI, itu kota. Nah, yang middle tipe B kayak Cirebon, kemudian Kabupaten Bandung. Pak ya? Nah, kalau tipe C itu biasanya kabupaten kayak yang masih jauh, Pangandaran itu masih tipe C. Di Indonesia Timur juga ketua Pak ya? Tempatnya Ya, tapi kan masyarakatnya masyarakatnya masih sedikit, pelanggarannya juga terlalu banyak, polemik tipe C, atau jumlah pelanggaran, kemudian para pelanggannya juga tidak terlalu majemuk lah di situ. Itu Jadi masih tidak terlalu berat.
Nah, tipe C maksudnya. Ah. Ada yang Satpol PP nggak pulang-pulang. Nah. Itu tipe ting. Nah, tipe ting. Kan balik-balik cina ke mana ya. Itu mah anak buah Bang Toyib berarti. Bang Toib 3 tahun. 3 tahun. 3 kali lebaran. 3 kali lebaran gitu. 3 kali, 1 kali aja dari Puncak aja sampai Jakarta. Iya, Ini iya. 1 kali. 1 kali. Apalagi 1 danau. Nah. Iya. Sebenarnya terus kalau ada lagi tuh Pak yang membawahi kayak umpamanya contoh Kota Madya Bogor. Terus kan suka ada kecamatan-kecamatannya. Ya, ya. Itu saya lihat ada Satpol PP juga, Betul. Pak. Jadi itu merupakan perpanjangan tangan kami, ya. Jadi dibentuk oleh Satpol PP Kota Bogor untuk lebih mengefektifkan pekerjaan. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang memang masih bisa ditangani oleh kecamatan bisa selesai oleh mereka. Kecuali kalau memang masalahnya besar, baru mereka meminta bantuan ke kita. Gitu. Jadi kalau yang bikin Iya, Bang. masalah Adul Dosmini itu cukup kecamatan. Gitu. Yang kecil-kecil pokoknya. Kalau yang besar baru minta bantuan. Nah, gitu. Pemkot, Pak ya. Iya, iya. Terus tidak menutup kemungkinan daerah lain juga meminta bantuan ke Bogor, Pak ya. Boleh, bisa Kalau jadi. ada permintaan dari provinsi gitu. Betul. Biasanya kan kalau yang permintaan bantuan untuk kabupaten kota itu biasanya yang punya kegiatan itu provinsi. Provinsi mengadakan satu kegiatan yang memang membutuhkan pasukan yang banyak. Nah, misalkan dipusatkan di Kota Bogor, berarti tenaga bantuannya itu dari Kabupaten Bogor, Depok, Cianjur, atau misalkan Bekasi, itu bisa diambil. Itu yang menyelenggarakannya provinsi biasanya. Kalau yang pasukan-pasukan besar, Ya. itu. BKO, Pak. Nah. Di BKO kan gitu. Tapi kalau permintaan Kementerian Dalam Negeri berarti nasional tuh, Pak. Oh, Bisa juga, Pak. bisa juga. Oh. Bisa juga. Umpamanya Bapak tahu ke Sulawesi, ke Papua gitu Bisa ya. juga. Ya kalau Gitu. memang perintah, Kalau udah memang jalan perintah gitu, ya Pak kita ya. jalan gitu. Karena perintah ya Pak. Betul, karena kan memang semuanya jalurnya komando, dasarnya surat perintah, ketika itu sudah ditandatangani ya mau tidak mau kita harus berangkat. Terus gimana caranya orang ingin masuk Satpol PP, Pak? Satpol PP itu ada 2 jalur. Yang pertama melalui seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, itu bisa seperti yang kita miliki kemarin baru 2 orang yang masuk Satuan Polisi Pamung Praja lewat jalur CPNS. Jadi ikut seleksi CPNS dengan tujuan Satpol PP. Itu baru 2 orang. Nah, ada 1 jalur lagi kaitan dengan pekerja dengan perjanjian kerja tertentu. Jadi disebut di kitab PKWT, perjanjian waktu tertentu. Jadi, Oh, berarti dia nggak terus menerus gitu, Pak? enggak, jadi 1 tahun sekali itu diperpanjang. Kalau memang layak diperpanjang, kita perpanjang. Kalau memang tidak layak, kita resign. Kemudian kita seleksi lagi yang lain. Kalau diperpanjang terus, apa celananya nanti muat? Gitu? Bisa Itu jadi. lewat online Pak. Bisa jadi. Lewat online. Pendaftarannya biasanya lewat online. Online. Ya, Ya. nanti tapi tetap pendaftaran secara realnya, berkasnya itu tetap harus datang. Oh iya. Gitu. Ini sekarang musim pandemi nih, Pak. Betul. Saya lihat kewenangannya juga ada nih Satpol PP, Pak. Lebih besar malah. Malah lebih besar kan, Betul. Pak ya. Jadi sekarang. Terus apa, Pak, yang diperintahkan kepada Satpol PP untuk membantu menanggulangi pandemi ini? Yang jelas buat kita, karena memang kita mengalami dari awal corona ini masuk dan kita tidak ada yang di dunia ini yang siap dengan corona. Oh iya. Benar, benar. Nggak ada yang siap. Mendadak, Pak ya. Mendadak nggak? itu mah. Nggak Dia nggak janjian, Pak, ya. WA dulu nggak apa Iya. gitu kan. Kayak kampung Bang. Iya kan? Gitu. Mendadak kayak Betul. ini, Pak, kayak tahu bulat, Pak. Nah gitu. Dadakan. Dadakan itu mas. Jadi pada saat corona ini masuk, memang orang banyak yang panik, banyak yang takut. Nah, di pemerintah kota, kabupaten ataupun provinsi yang paling bersentuhan dengan protokol kesehatan itulah adalah Satpol PP. Makanya kita menjadi garda paling depan untuk melaksanakan penanganan ini. Penanganan yang dikhususkan terkait dengan pencegahan, kemudian penanganan penyebarannya. Nah itu kita alhamdulillah juga setelah berjalan waktu TNI Polri mendukung kita juga. Akhirnya pasukan kita semakin kuat. Nah, kalau di awal-awal kita kelimpungan juga. Iya. Gitu. Karena sudah siapa yang mau sih, Pak ya. Ya, Sekarang iya. juga maaf aja kayak macam orang kawinan, Bapak bubarin Bubarin, juga. gitu. Nggak usah jauh-jauh.
orang mau ke Bogor aja Pak, mau jalan-jalan masih kena juga. Ayu Ting Ting dipulangi lagi. Hah? Ayu Ting Ting juga dipulangi lagi. Oh iya, mungkin karena udah nggak ting-ting Pak. Iya kan, itu juga bukannya mau Iya, mengusir orang bukan, jalan-jalan Pak betul. ya. Tapi ini untuk kebersamaan Kebersamaan kita bersama Pak ya. gitu. Jadi tujuannya kemaslahatan umat. Hmm. Gitu aja. Iya iya iya. Biar nggak menyebar gitu. Nah, Pak. itu jadi kan yang paling masif itu terkait corona itu kan penyebarannya. Oh, bahaya emang Pak. Yang paling masif. Nah, jadi salah satu indikator penyebarannya itu adalah kerumunan. Iya iya. Nah, ketika kita berkerumun, apalagi tidak memakai masker, kemudian kita kan tidak tahu siapa yang terpapar ini di Iya. depan kita nggak tahu. Iya. OTG Pak. Nah, OTG banyak itu yang juga OTG bahaya. OTG begitu kan, makanya Kalau kita. OTW sih nggak masalah Pak. Nah, OTW mah nggak masalah, jalan-jalan Kalau juga. lama Bang, ya kan datangnya. Oke, tungguan wae. Dapat baru tuh. OTW, oke tungguan wae. Tungguan wae nggak datang-datang. Nggak datang-datang akhirnya. Iya. Itu. Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya pas ada pandemi ini tambah jelek lagi ke bapak-bapak semua Pak. Iya. Ya kan? Nah makanya ya itu tadi yang Bapak terangkan Pak ya, nggak ada maksud apa-apa. Ini buat mereka juga Pak ya. Betul. Buat masyarakat juga gitu. Bukan cuman kemauan diri sendiri, ngebubarin orang. Betul. Orang ngumpul dibubarin, Ah. orang kawin Usaha juga dibubarin. tutupin. Malah ini Bang, Bapak ini memutus rantai virus corona. Nah, itu dia. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu, walaupun sebagian kecil, tapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan. Wah, Itu kecil kan aja. kalau dikumpulin jadi besar Pak. Nah, mudah-mudahan itu Nah, aja. itu Ya memang walaupun kadang-kadang orang banyak yang nyinyir lah kasarnya, pasti, nyinyir Pak, ke ya. kita, orang usaha kita tutupin, orang lagi enak-enak makan kita bubarin kan. Benar, Pak. Iya. Tapi ya apapun alasannya, tidak semata-mata karena urusan pribadi, Iya, betul. tapi karena tugas dan yang mengharuskan kita berbuat seperti itu. Dan itu juga semuanya tujuannya tetap kembali ke yang tadi, kemaslahatan umat, itu aja. Iya, benar. Keselamatan. Keselamatan semua, kesehatan masyarakat itu yang kita jaga. Nah, itu dia. Hmm, Jadi semuanya mudah-mudahan mengerti. benar. Tugas bapak-bapak ini tidak mudah. Dia juga sama mencari nafkah untuk keluarga. Benar. Jadi termasuk ibadah. Betul. Nah, gitu. Tidak Mudah-mudahan. ada maksud kepada yang lain untuk yang tidak-tidak. Mudah-mudahan. Tapi itu yang iya-iya. tidak. Pak, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Makasih, makasih. Mangga sama-sama. Andre, Nah, ini banyak di sini sedang melaksanakan diklat Pak ya. Betul. Diklat itu pendidikan makan coklat ya Bu? Ya. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Kalau makan coklat mah nggak perlu ada pendidikannya, ya kan? Iya, tinggal tapi kan agak dikunyah dikit karena ada kacangnya kan gitu. Kacang BT-nya tuh jangan sampai keselak nanti. Iya, Ibu Sekdis Bu ya? Ya, Bu Sekdis. Ini Ibu Sekdis. Berapa lama ini Bu? 3 hari pelatihan, langsung dia melaksanakan tugas Bu ya? Iya, iya. Ini Ibu jenggutin apa gimana? Kok pada nggak ada rambutnya? Oh iya. Iya. Jadi memang harus dicukur Pak ya? Ya. Semua Prinsip diklatnya itu kan mulai dari nol. oh, mulai dari nol. Jadi jangan Pertamina aja yang mulai dari nol. Oh, mereka juga mulai dari nol Kita Pak? juga mulai ngajarin mereka mulai dari nol. Waduh, nggak bisa minta jajan, pasti dompetnya kosong. Oh, kosong. Iya, iya, iya. Iya, dari Nol semua nol Pak. sekarang. Mereka ini ASN baru apa memang sudah lama untuk masuk ke Pol PP Pak? Mereka ini yang tadi saya bilang, ini jalur yang berbeda. Ini bukan ASN tapi pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Gitu. Jadi mereka ikut seleksi, ada yang dari lulusan SMA, atau misalkan ada yang baru lulus kuliah. Karena selama masuk kriteria sesuai batasan umur Bisa. kita terima untuk seleksi. Nah, ini yang 57 orang ini dari 3.500 orang. Tapi harus tinggal di Kota Bogor Bu? Harus tinggal di Kota Bogor. Harus tinggal di Kota Bogor. Ya, nggak mungkin dia tinggal di kota hantu, Iya, ya kan? betul. Ya, Pak, tinggal di Kota Bogor. Iya, jadi apa sih ada sebutannya tuh Bu ya kalau dia tinggal di situ, kerja di situ gitu Bu ya. Boy apa gitu Pak ya dulu ya. Boymin apa ya? Lupa saya namanya tuh. Ntar deh saya cari lagi. Iya, iya, iya. Berarti dia setahun nih Pak nih? Ah, Setahun ya. Ya.
1 tahun. 1 tahun, nanti kalau misalkan pada saat masa tahun berikutnya kita seleksi ulang. Kalau memang layak dipertahankan kita perpanjang. Wah, Gitu. perpanjang. Berarti mereka dari sini nanti ke Samsat, Pak ya? Ya. Bukan, lain lagi. Oh, STMK, ya. Kontraknya maksudnya. Kontraknya, iya. Kontraknya kita perpanjang. Kontraknya bukan kontraknya, Ya, ya, Pak ya. kontrak. Ya. Oke, Pak. Katanya ada yel-yelnya nih, Pak nih. Oke. Ya. Kita punya Kita lihat. yel-yel yang memang saya bilang tadi kita semuanya dari nol, kita tanamkan semuanya mulai dari yel-yel. Yang paling penting pemahaman tentang tugas di lapangan nanti. Jadi Iya. jangan sampai mereka yang katanya penegak peraturan daerah malah melanggar peraturan daerah. Nah, itu. Nah, itu yang bahaya. Masa mereka yang melakukan, mereka juga yang Nah, itu kan nggak lucu melanggar. namanya, Iya, gitu. iya. Nah, Iya. itu untuk yel-yelnya mungkin Pak Aboy bisa dibantu. Ya, Pak Silakan. Aboy. Iya. Pak Rahmawan namanya, Bang. Iya. Panggilannya Aboy. Iya. Enggak, Pak Boy? Pak Aboy. Semangat pagi. Semangat pagi. Adakah Satpol PP di matamu? Adakah Satpol PP di hatimu? Mana dia? Mana dia? Beri salam kekasih idaman. Maju, jalan. Buka mata. Buka gigi. Bertawalah. Bertawalah. Bangkitlah. Berpesona. Maju, jalan. Apa moto kita? Apa moto kita? Ya, terima kasih. Semoga mereka-mereka semua bisa menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Amin. Ya, Pak, ya, mudah-mudahan.
terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Nanti kalau udah gondrong ketemu lagi dengan saya.